Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya berkeyakinan Anda dalam keadaan baik lahir dan batin bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita diberikan rahmat, hidayah dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang dimudahkan, yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Penting selalu kita ingat bahwa dunia ini bukan akhir dari tour of duty kita. Kita akan mengalami perjalanan panjang, dan di dunia ini bukan akhir, tapi justru awal dan sangat menentukan apakah di dalam perjalanan kita selanjutnya untuk memasuki alam-alam yang lain. Hampir tergantung semuanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kita perlu menyiapkan bekal yang cukup untuk perjalanan panjang kita, dan Allah mengingatkan kepada kita, tazawwadu fa inna khairaz zat at-taqwa. Carilah bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa artinya menjaga hati kita, menjaga anggota tubuh kita, menjaga perbuatan kita, menjaga pikiran kita, agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah dan tidak menimbulkan murkanya. Saya berkeyakinan para santri, wali santri, dan juga keluarga bahagia bisa melakukannya. Paling tidak kita harus watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling memberikan nasihat dalam hal agama, juga saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Baik, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain. Ketika ada nilai-nilai positif, ada kebaikan, ada informasi yang akurat di dalam vlog ini, bisa dibaca, didengar, diperhatikan oleh lebih banyak orang. Tentulah manfaatnya akan lebih besar. Dan kepada kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya vlog kali ini yang berbicara tentang Asmaul Husna bisa menambah keyakinan kita, menyempurnakan keimanan kita, karena iman yang sempurna inilah yang akan menjadi bekal sangat penting untuk menjalani kehidupan di dunia ini, apalagi di akhirat kelak.
Karena di dunia ini pasti Allah memberikan ujian untuk menakar siapa di antara kita yang pantas untuk diberikan penghargaan. Ada ujian yang kecil, ada ujian yang agak sulit, ada ujian yang sangat sulit. Itu biasanya diberikan oleh para nabi dan orang-orang yang setingkat kualitasnya dengan para nabi. Asyaddul bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Iman akan menjadi kekuatan untuk menghadapi ujian itu. Oleh karena itu, kita ngevlog Asmaul Husna dalam rangka agar iman kita selalu bertambah sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi iman yang kita harapkan sempurna, sehingga tidak ada ruang ragu walau sedikit tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, asma Allah yang kali ini kita bahas adalah Al-Khaliq, yang artinya yang maha mencipta. Di dalam Al-Quran disyaratkan Bismillahirrahmanirrahim, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Khaliq artinya mencipta. Mencipta dari tiada menjadi ada. Mencipta tanpa satu contoh. Mencipta dengan sempurna. Mencipta dengan ukuran yang sempurna. Dia Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk. Entah berapa triliun item, entah berapa triliun jenis makhluk, yang di dalam setiap jenis entah berapa ribu triliun organ-organnya. Sebagian sangat besar, sebagian sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata kita, termasuk virus COVID-19 ini. Kita tidak pernah tahu dengan mata telanjang kita seperti apa bentuknya. Hanya kita tahu di gambar-gambar yang dibesarkan. Tapi sekecil itu bisa mengguncangkan dunia. Kalau ada bom atom, itu menghancurkan dua kota, Hiroshima dan Nagasaki. Bomnya kelihatan. Tapi COVID-19 ini bukan hanya dua kota, tapi dunia. Dan bingung, semua tidak ngerti apa yang harus dilakukannya, sehingga kegonyangan terjadi di berbagai negeri, kebingungan, kepanikan. Mungkin sekarang agak mulai reda karena COVID virusnya mulai melemah, vaksinnya kelihatannya mulai ditemukan.
Dia yang mencipta makhluk itu, mengadakan semua isi bumi, merancang demikian telitinya, sehingga kita manusia jumlahnya mulai dari Nabi kita Abina Adam alaihissalatu wassalam sampai kita entah berapa ratus miliar manusia, satu dengan yang lain, tidak ada yang sama. Seakan-akan Tuhan membuat satu manusia khusus dilukis, sehingga tidak ada yang menyamainya sepanjang sejarah peradaban manusia. Merancang demikian telitinya, orang tidak akan pernah bingung membedakan mana padi, mana jagung, mana kedelai, mana kacang hijau, dan seterusnya. Indah dan terukur. Dia menetapkan setiap ciptaan dengan ketepatan yang sempurna, juga ketetapan yang sempurna, memberi ilham dan petunjuk untuk tujuan apa mereka diciptakan. Pohon pisang akan tumbuh dengan karakter pohon, daun, dan usia buah yang berbeda dengan karakter pertumbuhan jutaan pepohonan yang lain. Binatang satu memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jutaan binatang yang lain. Subhanallah. Apakah kita masih meragukannya? Kalau kita memang meyakininya, kenapa kita menjadi kurang bersemangat untuk menunaikan perintahnya? Kita berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita mengabaikan perintahnya, justru melanggar larangannya. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, di dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Hanya Al-Khaliq yang mampu menciptakan, tak mungkin yang lain. Kalau ada manusia bisa mencipta, menemukan sesuatu sehingga menjadi dasar perkembangan ilmu dan teknologi, hanyalah ciptaan kecil, temuan sederhana, hanya berdasar sesuatu yang sudah ada. Mereka yang mendapatkan hadiah Nobel hanya meneliti dan menentukan ukuran-ukurannya, karakternya, manfaat dan mudaratnya dari sesuatu yang sudah ada. Tak pernah ada temuan dan ciptaan yang benar-benar orisinil. Hanya Dia, Allah Al-Khaliq, yang membuat sesuatu dari tiada, kemudian menentukan hukumnya yang sempurna. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, manusia yang memiliki Tuhan lain harus membuktikan apa yang telah mereka ciptakan. Apa peran mereka dalam wujud alam semesta. Di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Hada khalqullahi fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih balidh dhalimuna fi dhalalim mubin. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh
sesembahan-sesembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim, yang punya sesembahan, yang punya Tuhan, yang punya keyakinan terhadap selain Allah, berada dalam kesesatan yang nyata. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kita diminta untuk berakhlak dengan akhlaknya Allah. Tentu sebatas kemampuan manusia. Oleh karena itu, ketika kita ingin meneladani, yang pertama, membaca Al-Khaliq dengan pemahaman penuh penghayatan serta istiqomah, maka Allah akan menciptakan malaikat yang khusus dan akan mendoakannya hingga kiamat. Saya ulang lagi, yang pertama, membaca dengan pemahaman penuh penghayatan serta istiqomah, maka Allah akan menciptakan malaikat yang khusus dan akan mendoakan kalian hingga hari kiamat. Yang kedua, menghargai, memuliakan seluruh ciptaan dengan mempelajari dan mengambil iktibar. Hari ini ada pengalaman unik. Saya sedang baca koran, ada anak burung perkutut yang terbang, saya tidak tahu, langsung menuju koran yang saya baca. Dia duduk di koran saya. Saya berbahagia karena yang pertama, kedatangan burung perkutut itu salah satu ciptaan Allah tentu. Yang kedua, saya mendapatkan kesempatan untuk memelihara bayi perkutut itu dengan menyiapkan makanan, menyiapkan kurungan, menyiapkan minuman. Siapa tahu pekerjaan kecil untuk memelihara ciptaan Allah, untuk menunaikan tugasnya itu menyebabkan Allah ridho. Semoga saja. Yang ketiga, mendalami rahasia setiap ciptaan. Setiap ciptaan ada rahasianya. Ketika kita mempelajarinya dengan sangat sungguh-sungguh, akan menuntun kita untuk lebih sempurna, yakin kita kepada Allah. Dengan mendalami rahasia setiap ciptaan, agar terbuka tujuan dan fungsinya untuk melestarikan dan memanfaatkan untuk kebaikan. Yang keempat, memandang keagungan, kekuasaan, keperkasaan Allah dalam setiap ciptaan. Moga-moga menjadi renungan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.